Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi soal ujian sekolah mata pelajaran sejarah Indonesia SMA sederajat tahun 2021 part 2, yaitu pembahasan nomor 11 sampai dengan pembahasan nomor 20. Insya Allah dilengkapi full pembahasan. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Like juga komen dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Dan nanti kalau misalkan menemukan kata-kata yang penting, boleh dicatat di buku catatan kalian dan mudah-mudahan bermanfaat pada ujian sekolah khusus mata pelajaran sejarah tahun 2021 ini ya. Langsung saja pada soal nomor 11. Wayang merupakan media yang digunakan Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Nusantara, dan wayang dinilai sebagai media dakwah Islam yang sukses di Indonesia. Keberhasilan wayang sebagai media dakwah dan syiar Islam pada zaman Wali Songo terletak pada kekuatan pendekatannya terhadap masyarakat. Wayang mampu mengenalkan Islam kepada masyarakat yang saat itu menganut kepercayaan animisme, dinamisme, serta menganut Hindu karena menggunakan pendekatan psikologi, sejarah, pedagogi, hingga politik. Cikal bakal wayang berasal dari wayang beber yang gambarnya mirip manusia dan lakonnya bersumber dari sejarah sekitar zaman Majapahit. Saat itu, Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam melarang wayang dipertunjukkan dengan gambar mirip manusia. Lalu, Wali Songo berinisiatif mengubah gambar wayang menjadi gambar karakteristik. Informasi tersebut menunjukkan kebudayaan asli Nusantara merupakan akulturasi dengan titik-titik. A. Tradisi kerajaan-kerajaan di Nusantara. B. Tradisi pada agama Hindu-Buddha. C. Tradisi pada agama Islam. D. Tradisi pada sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang E. Tradisi dan kebiasaan asli masyarakat Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu tradisi pada agama Hindu dan Buddha. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit atau wayang purwa. Pertunjukan wayang kulit di Indonesia, khususnya di Jawa, sudah begitu mendarah daging. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat edukatif atau pendidikan. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Wali Songo kemudian menjadikan wayang sebagai alat mengenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia yang ketika itu masih menganut Hindu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 12. Pada bulan April 1595, Belanda memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayaran menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Belanda harus menempuh rute melalui Samudra Hindia dan tepian barat Pulau Sumatera hingga akhirnya sampai Selat Sunda. Dikarenakan pada saat itu Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan dikuasai oleh Portugis, pada saat itu Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad, yaitu pada tahun 1589 sampai dengan 1605. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman yaitu pada tahun 1596 pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun kemudian masyarakat Banten mengusir rombongan dari Belanda. Hal ini dikarenakan titik-titik. Cornelis de Houtman dan rombongannya tidak cakap dalam berbahasa Indonesia dan ini menyebabkan mereka susah bergaul dengan masyarakat pribumi. Yang B, orang-orang Belanda awal kedatangan hanya melakukan kerjasama dengan pihak bangsawan dan ini menimbulkan ketidaksukaan masyarakat pribumi terhadap mereka. Yang C, orang-orang Belanda awal kedatangannya telah melakukan kekerasan kepada masyarakat setempat. Yang D, Cornelis de Houtman dan rombongannya berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten dengan kesombongannya dan kadang-kadang terlalu kasar.
Yang E, orang-orang Belanda hanya membeli barang dari pribumi dengan harga yang murah sehingga masyarakat mengalami kerugian. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah Cornelis de Houtman dan rombongannya berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten dengan kesombongannya dan kadang-kadang terlalu kasar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Kedatangan Belanda di Banten pada awalnya disambut dengan baik karena memberikan keuntungan perdagangan bagi Banten, tetapi pedagang-pedagang Belanda mulai menunjukkan sikap-sikap yang tidak menyenangkan seperti melakukan penekanan-penekanan agar bisa mendapatkan rempah-rempah dalam jumlah yang lebih besar. Sikap yang tidak sopan kepada pedagang pribumi. Selain itu, Belanda juga terlibat persaingan dengan Portugis berebut pengaruh terhadap Raja Banten. Portugis berhasil mendekati Raja Banten dan berhasil merusakkan hubungan Banten dengan Belanda. Maka terjadilah perang antara Belanda dengan Banten dan Portugis. Belanda berhasil diusir dari Banten, kemudian berlayar ke Madura, dan di Madura Belanda kembali diusir karena sikapnya yang tidak menghormati penduduk pribumi. Akhirnya, dengan sisa kekuatan yang ada, Belanda kembali ke negaranya dengan membawa sedikit rempah-rempah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 13. Gerakan 3A yang dibentuk oleh Jepang pada awal pendudukannya di Indonesia. Secara garis besar tujuan Jepang membentuk organisasi ini adalah titik-titik. A. Membantu rakyat Indonesia untuk membentuk dan menyingkirkan kolonial Belanda di Indonesia sehingga ia adalah penolong saudara se-Asianya. Yang B. Memiliki rasa persamaan yang sama sebagai bangsa Asia. Oleh karena itu Jepang dengan cepat mengambil alih wilayah Indonesia dari Belanda dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian wilayah Kekaisaran Jepang. Yang C. Propaganda pemerintah Jepang sebenarnya bukan untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan Indonesia, melainkan demi kepentingan pemerintahan Jepang yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Yang D. Pemerintah Jepang mengetahui betapa besar pengharapan bangsa Indonesia akan sebuah kemerdekaan, maka mulai dibuat propaganda yang terlihat seolah-olah Jepang memihak pada kepentingan bangsa Indonesia. Yang D. Jepang membentuk organisasi ini menjadi pelindung Indonesia sebagai pemimpin Indonesia dan menjadikan Jepang sebagai cahaya bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah propaganda pemerintahan Jepang sebenarnya bukan untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan Indonesia, melainkan demi kepentingan pemerintahan Jepang yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Gerakan 3A digunakan untuk menarik simpati atau mendorong rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 14. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia pada abad ke-19 telah memeras, menyiksa, dan merebut hak-hak rakyat Nusantara. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajah hampir dilakukan di seluruh wilayah, terutama di daerah yang menjadi pusat kekuasaan penjajah. Ciri perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-19 adalah titik-titik. A. Bersifat lokal atau kedaerahan dilakukan secara sporadis. Yang B. Perjuangan menggunakan strategi perang gerilya. Yang C. Cara perjuangan menggunakan strategi diplomasi. D. Melakukan kerjasama dengan penjajah Barat. Yang E. Menggunakan cara memecah belah kekuatan Barat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah yaitu bersifat lokal atau kedaerahan dilakukan secara sporadis. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Sejak awal abad ke-19, pemerintahan VOC dihapuskan dan diganti oleh pemerintahan Hindia Belanda yang ingin mewujudkan pemerintah yang bersatu di bawah kerajaan Belanda yang kita kenal dengan Vak Nederlandika. Upaya pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1800 sampai dengan 1899 dalam melakukan politik Vak Nederlandika tidak lepas dari perlawanan pemerintahan Hindia Belanda
pada penguasa lokal di Nusantara tunduk kepada peraturan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa contoh perlawanan kolonial yang bersifat kedaerahan adalah yang pertama adalah perang di Ponorogo di Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Yang kedua adalah Perang Aceh di Nangro Aceh Darussalam pada tahun 1873 sampai dengan 1904. Yang ketiga adalah Perang Banjar di Kalimantan Selatan pada tahun 1859 sampai dengan 1905. Yang keempat adalah Perang Maluku di Maluku pada tahun 1817. Yang kelima adalah Perang Padri di Sumatera Barat pada tahun 1803 sampai dengan 1837. Yang keenam adalah Perang Puputan di Pulau Bali pada tahun 1846 sampai dengan 1849. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, itu bersifat lokal atau kedaerahan, dilakukan secara sporadis. Kita lanjutkan pada soal nomor 15. Politik etis atau politik balas budi merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Dalam perubahan politik ini, negeri Belanda membawa pengaruh bagi kebijakan pada negara-negara jajahan Belanda, termasuk Indonesia Hindia Belanda. Golongan ribelar di negara Belanda yang mendapat dukungan yang besar dari kalangan masyarakat mendesak pemerintah Belanda untuk meningkatkan kehidupan di wilayah jajahan. Politik etis dalam hal ini dilaksanakan Belanda melakukan perbaikan bidang irigasi, pertanian, transmigrasi, dan pendidikan. Sepintas terlihat mulia, namun di balik itu program-program ini dimaksudkan untuk kepentingan Belanda sendiri. Berdasarkan narasi tersebut, pernyataan berikut ini merupakan pernyataan yang benar tentang dampak positif dari penjajahan Belanda ialah titik-titik. Yang A, dengan melakukan proses pendidikan, Belanda mempersiapkan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka karena adanya kaum terpelajar. Yang B, dengan adanya perbaikan irigasi dan sistem pertanian, masyarakat Indonesia dapat mengenal sistem pengairan lahan pertanian dan mengetahui tanaman yang laku di pasaran. Yang C, dengan adanya sistem pendidikan, masyarakat Indonesia dibebaskan untuk berpendapat. Yang D, dengan adanya transmigrasi, jumlah penduduk di suatu daerah akan semakin berkurang dan tidak adanya penyempitan lahan pertanian. Yang E, dengan adanya politik etis ini, masyarakat mengenal program KB untuk mengurangi jumlah penduduk Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu dengan adanya perbaikan irigasi dan sistem pertanian, masyarakat Indonesia dapat mengenal sistem pengairan lahan pertanian dan mengetahui tanaman yang laku di pasaran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang lainnya tidak tepat. Coba lihat jawaban A. Bangsa Belanda tidak ada niat menjadikan bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang merdeka dengan jalan pendidikan. Sedangkan jawaban yang C. Masyarakat Indonesia tidak dibebaskan berpendapat, salah satunya Insinyur Soekarno setelah Kongres pada tahun 1928 di Surabaya. Anggota PNI semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintahan kolonial. Akhirnya pada tanggal 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangunprojo, Maskun, dan Supriyadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Bandung. Dalam proses persidangan, Insinyur Soekarno menyampaikan pembelaan dengan judul Indonesia Menggugat. Sedangkan kita lihat jawaban yang D, tidak tepat karena bukan tujuan dari transmigrasi, yaitu untuk menjadikan daerah lainnya dan memperluas daerah pertanian. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Sedangkan jawaban yang E tidak tepat karena masa pendudukan Hindia Belanda belum mengenal program KB. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 16. Pada Belanda terdapat salah satu perkumpulan Hindia Belanda rasis yang tergabung dalam Indo-Europese Verbond atau IEV dan Nation Socialistic Beweging NSB. Mereka memegang
membasmi orang-orang pribumi yang mereka sebut inlander, seperti yang dilakukan KKK terhadap mereka menganggap rendah orang Indonesia. Ya. Nah, dari pernyataan tersebut yang merupakan dampak negatif penjajahan Belanda yang masih ada sampai saat ini adalah titik-titik. Yang A, tidak mempunyai rasa cinta tanah air yang besar terhadap bangsa sendiri dan lebih bangga terhadap bangsa lain. Yang B, tidak mencintai hasil produksi barang dalam negeri. Banyak orang Indonesia yang merasa bangga jika menggunakan produk luar negeri. Yang C, diskriminasi yang masih merajalela di negara ini. Banyak orang yang menganggap rendah bawahannya dan tidak menghargai pendapat orang lain. Yang D, bersikap sewenang-wenang dan bersikap kasar terhadap yang lemah dan bersikap baik terhadap para penguasa. Yang E, selalu meyakini kesempurnaan orang yang menguasainya dan patuh kepadanya. Pandangan seperti ini bisa jadi dipengaruhi oleh keyakinan pada kesempurnaan jiwa yang dihormati dari orang yang mendudukinya tersebut. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Mental, inilah yang disebut mental inlander. Ditandai dengan adanya dimilikinya rasa percaya diri sebagai sebuah bangsa. Sebuah kata yang bermakna ejekan penjajah Belanda kepada kaum pribumi, tepatnya masyarakat Nusantara. Mental atau sikap semacam inilah yang disebut dengan inferior. Dalam bahasa orang masa kini disebut juga udik atau inlander. Dan dalam pandangan Bapak Sosiologi Dunia Ibnu Khaldun, inilah yang disebut dengan mental yang terjajah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Raffles sebagai penguasa Inggris di Hindia melakukan langkah-langkah untuk memperluas kedudukan di tanah jajahan seperti dalam bidang ekonomi. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan di lapangan, ia menghadapi berbagai kendala budaya dan kebiasaan petani sulit diubah. Pengawas pemerintah kurang, dominasi orang-orang Eropa dalam ekonomi masih terlihat. Kondisi ini tetap menyebabkan terpuruknya perekonomian pribumi karena titik-titik. Masa pemerintahan Raffles tersebut mengurangi pendapatan para bupati dan memperoleh upeti karena langsung diolah oleh gubernur. Yang B, penduduk mengalami keterbelakangan dalam pendidikan karena minimnya pendapatan mereka sehingga tidak mampu membayar sesuai kesepakatan pada masa Raffles. Yang C, berkembangnya jumlah penduduk yang kelaparan akibat terhimpit kehidupan ekonominya yang dibatasi oleh kebijakan Raffles. Yang D, Raffles berhasil melakukan pembaharuan perekonomian dengan menggerakkan sewa tanah yang memberikan keuntungan kepada penduduk yang memiliki tanah. Yang E, penduduk mengalami kerja rodi, perbudakan, dan juga monopoli karena Raffles masih sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah, betul, jawabannya adalah yang E, penduduk mengalami kerja rodi, perbudakan, dan juga monopoli karena Raffles masih sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Raffles memang orang yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan, ia menghadapi berbagai kendala. Budaya dan kebiasaan petani sulit diubah. Pengawas pemerintahan kurang dalam mengatur rakyat. Peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Raffles juga sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. Kerja rodi, perbudakan, dan juga monopoli masih juga dilaksanakan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal nomor 18. Proklamasi kemerdekaan memberikan dorongan semangat perjuangan bagi rakyat Indonesia. Pernyataan yang memberitahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar bahwa saat ini bangsa Indonesia telah lepas penguasaan dari bangsa lain. Makna proklamasi bagi kehidupan sosial bangsa Indonesia adalah titik-titik. A, memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan dan propaganda bangsa lain. Yang B,
adanya kebebasan dalam melakukan perdagangan yang sebelumnya mengalami monopoli. Yang C, kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang D, adanya peradaban baru dengan kebiasaan baru yang terbangun menjadi tradisi baru masyarakat. Yang E, adanya pengakuan kedaulatan dari negara ini di dunia sebagai negara merdeka yang terlepas dari penjajahan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah adanya peradaban baru dengan kebiasaan baru yang terbangun menjadi tradisi baru masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Makna proklamasi pada pilihan yang lainnya adalah makna dari segi politik, ekonomi, dan agama. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, yaitu adanya peradaban baru dengan kebiasaan baru yang terbangun menjadi tradisi baru masyarakat. Kita lanjutkan pada soal nomor 19. Dinamika politik dan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan dan masa demokrasi liberal, pada elit politik dan pemimpin bangsa masih mencoba menemukan konsep pemerintah yang sesuai dengan kondisi bangsa. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal yaitu titik-titik. Partai politik berkembang secara berkualitas, kuantitas, dan terciptanya kolaborasi antar partai. Yang B, kegiatan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan mempertanggungjawabkannya kepada parlemen. Yang C, sering terjadi pergantian kabinet akibat adanya mosi tidak percaya parlemen terhadap kabinet terhadap penguasa tersebut. Yang D, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada presiden dan memberikan kepercayaan kepada parlemen. Yang E, presiden bertugas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah sering terjadi pergantian kabinet akibat adanya mosi tidak percaya parlemen terhadap kabinet terhadap penguasa tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang C merupakan kondisi kehidupan politik masa demokrasi liberal di Indonesia. Lengkapnya mengenai ciri demokrasi liberal di Indonesia yaitu sebagai berikut. Adanya sistem multipartai. Yang kedua adalah adanya pemisahan kekuasaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Yang ketiga adalah presiden adalah kepala negara. Kepala negara tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil kabinet. Yang keempat, kepala pemerintahan atau kabinet adalah seorang perdana menteri. Yang kelima, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet harus meletakkan mandatnya kepada kepala negara jika parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh menteri. Yang keenam, dalam parlemen terdapat dua kelompok partai yaitu partai pemerintah atau partai penguasa dan partai oposisi atau partai yang tidak memiliki wakil di pemerintahan atau kabinet. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lihat yang ketujuh. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada di pihak yang benar, kepala negara dapat membubarkan parlemen serta secepatnya dilaksanakan pemilu untuk membentuk parlemen yang baru. Kita lanjutkan pada soal nomor 20. Perhatikan tabel berikut ini. Pemilu masa demokrasi liberal pada tahun 1955, tahun 29 September 1955, sedangkan tujuannya yaitu untuk memilih anggota DPR, jumlah partai yaitu 29 partai politik dan individu. Hasilnya 5 besar dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi, Masyumi 57 kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, Partai Komunis Indonesia 39 kursi, dan Partai Syarikat Islam Indonesia 2,89%. Tabel di atas merupakan pemilihan umum tahun 1955 untuk memilih titik-titik. A. Presiden dan Wakil Presiden. B. Lembaga Konstituante. Yang C. Dewan Perwakilan Rakyat. Yang D. Dewan Keamanan Nasional. Yang E. Dewan Yudikatif. Jawaban yang tepat kira-kira untuk soal nomor 20 adalah ya Dewan Perwakilan Rakyat. Karena di dalam tujuannya sudah diketahui yaitu untuk memilih anggota DPR. Kita lihat pembahasannya. Tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, diikuti
oleh 29 partai politik dan individu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Sekian saya akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya.